Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan kembali menerapkan konsep price action technical analysis yang sudah saya tuliskan di ebook dan saya ajarkan di mentoring. Jadi video ini khusus buat teman-teman yang ikut program profit konsisten. Bagaimana kita bisa profit konsisten? Ya, kita harus membaca market maker, itu aja ya. Dan sekarang implementasinya saya lakukan di M1. Oke, langsung ke market. Sini Euro USD, sini MT4 untuk pembanding harga. Kemudian kita harus lihat apa yang dilakukan market maker pada level-level tertentu ya. Oke, saya di sini pakai level ini saja. Teman-teman peserta mentoring pasti udah tahu apa maksud saya. Oke, jadi apa yang dilakukan di sini? Kita buat persepsi dulu. Jadi kalau dilihat secara langsung ini market maker ya, dia melakukan release order di sini. Kemudian dia ke 9.000. Apa yang dia lakukan kok dia balik ke sini? Apakah sini adalah primary order, jadi ini secondary, primary, ya kan? Atau ini primary, secondary, primary. Nah, kita belum tahu itu. Kita akan coba petakan dengan persepsi candle. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 7 candle yang merupakan hammer. Ya, ada 7-nya ini bullish dan 7 sebelumnya adalah merupakan jauh sekali ya. Bearish, bullish hammer. Kemudian ada 9.000. Kemudian di sini 7-nya udah bearish. Nah, ini sebenarnya proses konsolidasi bisa terjadi di antara sini atau di sini, ya kan? Nah, kita harus menemukan petunjuk itu. Kalau di sini terjadi, maka shooting star ini berakhir bullish. Ya, kita ikut buy. Kalau enggak, berarti dia memang release order ke bawah. Dan kita harus tunggu dulu. Oke, primary ordernya nih. Ini level ini. Oke, kita lihat dulu. Karena ini baru candle keempat dari persepsi kita 7 ya. 7 itu berakhirnya di sini. Ini kayak retracement teman-teman, tapi hati-hati dia bisa fake breakout. Oke. Sebelum entry, nah kita lihat dulu tuh pergerakannya tuh kayak gimana. Apakah hanya retest di sini kan gitu? Karena 7 itu kan di sini berakhirnya. Jadi dia bisa retest dan di sini bisa bullish. Oke, di sini ada persepsi bearish hammer yang gagal ya kan. Ini besar banget. Ya udah, kita buy ikut di sini ya. Kita ikut buy. Karena berarti ini bukan primary order. Ini secondary. Seperti yang saya katakan tadi, harusnya dia di sini aja. Nggak usah buat candle besar kayak gini. Buat candle besar kayak gini ya ada maksudnya, ya maksudnya ke atas 9.000 ini lagi. Atau dia akan
membuat sebuah konsolidasi di sini. Oke, buying pressure udah jelas ya. Dia buying pressure, kita buy. Karena ya skema tadi itu releasing order dia. Targetnya di atas 9.000 ini. Ini bagus banget buying pressure inverted bullish hammer yang berasal dari releasing order market maker, ya kan? Kayak gitu. Nah, ada target tuh. Target kena. Kita gunakan persepsi tadi di sini 7 ya kan? Kemudian di sini udah 7 nih. 7-nya ternyata oke. Di sini belum ada konfirmasi reject sih, jadi waspada dengan candle ini ya. Karena dia bisa jadi bearish juga. Saya nggak tahu juga nih. Saya nggak mau entry di sini karena persepsi nggak ada. Memang di sini release trend, tetapi kalau untuk sell di sini juga kurang meyakinkan ya. Jadi kita kembali ke persepsi kita yang tadi di area sini ya kan. Ini kan 7 candle persepsi kita yang sebelumnya hammer kan. Di sini. Oke, ini kurang kelihatan. Nah, ini kan persepsi kita nih. Oke. Nah, faktor ini kan memang ada di sini faktornya ya kan. Kemudian kita lihat di 7 persepsi kita kan dari sini ya. Nah, ini udah jalan nih. Kita kan menganggap ini bisa jadi apa tadi? Ini candle yang pertama kan. Pertama ini harus di break. Kita berharap di sini fake breakout. Ternyata nggak ada. Ternyata dia ke bawah. Ini dan ini adalah zona-zona sebuah konsolidasi. Nah, ketika dia sini reject, artinya dalam 1 2 3 4 ini melakukan retest. Nah, kalau candle ini udah kayak begini lagi, naik ke area ini lagi, artinya ini retest positif, bukan retracement. Ke sini bukan. Karena dia kembali lagi ke zona ini. Kalau kembali lagi ke zona ini, apalagi yang dicari adalah ini. Karena dia market maker sudah rilis secondary order. Jadi secondary, primary kayak gitulah. Untuk target di atas ini. Nah, sekarang ini kan bullish nih tadi. Ini sekarang gimana nih? Oke, kita tunggu karena ini adalah entry terakhir saya ya. Jadi kalau biasanya 22 udah kita sudahi karena target 3 candle kita itu adalah perfection. Jadi ibarat kata di candle ketiga kita berharapnya profit. Jadi profit. Itu adalah mentok sudah di resisten. Kalau kita udah di resisten, kita harusnya turun, reject ya kan. Nah, itu di psikologi juga kayak gitu. Dan itu sudah dijelaskan di psikologi ya. Jadi teman-teman harusnya paham. Karena kalau kita men-setting sesuatu, misalkan kita mau entry 5, kita mau entry 10. Biasanya kalau trading, profit 3 kali aja ya. Profit 2 kali itu sudah masuk area overconfident. Jadi di area ketiga itu biasanya kita nggak tahu kenapa itu alam bawah sadar biasanya selalu berbanding terbalik dengan keinginan gitu. Kita maunya profit tapi akhirnya loss. Ya oke, tapi kita jalankan di sini saja. Jalankan aja di sini, oke. Dia udah di atas, release order, oke.
Persepsinya belum ada sih saya. Persepsi bisa menggunakan 3, menggunakan 4, ini sama aja ya. Semuanya masuk di, kita gunakan 4 aja ya. Semuanya masuk bullish, inverted bullish hammer ya kan. Syarat dari buying pressure ya harus dapat dukungan dari sini kan. Ya ini kan udah buying pressure. Jadi kalau kita berharap buying pressure di sini ya kita berharapnya di sini ya kan. Ya jadi buying pressure udah nggak kita harapkan. Yang kita harapkan menunggu ataupun selling pressure ketika dia menjadi doji ataupun bearish, kita nggak tahu ya. Karena ini masalahnya udah bullish teman-teman. Kita ini follow market maker order. Ini dia sedang release up. Tetapi di sini persepsi kita udah sebenarnya udah bullish karena ini kan 1 2 3, candle ketiga udah bullish. Jadi kita kalau buy kita mengharapkan dia ke 100. Dan berisiko sekali kalau konsolidasi kena kita. Nah, ini doji nih, teman-teman. Oke. Ini kayak triangle ya. Dia kayak mau membuat triangle nih. Oke, saya akan buy teman-teman. Karena ekspektasi triangle di candle keempat, buying pressure candlenya memang bullish. Jadi dia akan close di area sini. Close dulu bullish ini. Di area atasnya. Jadi protektor saya adalah deviasi 1. Karena itu triangle. Habis ini bullish, hati-hati. Karena dia akan bisa jadi turun. Nah, ini triangle yang saya maksud. Doji-doji ini adalah triangle. Nah, ternyata benar triangle dengan skema secondary primary, ya kan? Ini primary ordernya, tapi dalam 1 menit. Dalam 2 menit dia triangle. Oke, sudah ya teman-teman. Ini triangle ya. Jadi buat teman-teman yang ngebaca triangle itu ada di time frame besar, enggak? Triangle itu ada di semua time frame teman-teman ya. Jadi price action bisa digunakan di semua time frame. Ini triangle nih. Tuh. Flag apa penan saya kurang jelas. Yang jelas nih triangle ya. Di mana secondary ordernya di sini? Nah, ini namanya secondary order. Up ke atas ini namanya primary order. Nah, ini akan dijelaskan buat teman-teman yang belum ikut program profit konsisten. Di teori nggak saya jelaskan. Ini akan saya tekankan di action ya. Jadi action feedbacknya di saya akan jelaskan. Karena kalau teori aja teman-teman mungkin akan lupa. Tapi kalau sudah di action itu teman-teman akan ngerti karena teman-teman yang melakukan trade-nya. Oke. Jadi kalau saya buat feedback maka akan mengerti di mana secondary order, di mana primary order. Kenapa nggak ada setelah setelah secondary atau primary, kenapa nggak ada order lain? Ya karena market maker hanya punya 2 order teman-teman ya. Order sell atau order buy. Di tangan market maker itu ada 2 order. Ya sekarang ibaratkan kita jadi market maker. Kita punya order sell dari orang ini. Kita punya order sell dari orang ini. Order buy. Ya masing-masing order itu kan otomatis ada beban sendiri-sendiri kan. Ada kualitas ada kuantitas ordernya yang lebih besar ataupun lebih kecil. Nah sekarang kan keinginan kita sesuai kondisi ini kita yang release yang mana dulu? Kalau secondary ya sudah, primary-nya yang kedua. Oke. Biasanya sih kalau market maker biasanya secondary dulu, yang kecil dulu, kemudian yang besar baru dirilis kayak gitu. Karena kalau secara logika ngapain kita habiskan dulu yang besar kemudian baru yang kecil?
Tapi dalam trading bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena ordernya itu nggak habis-habis. Itu masalahnya. Jadi dia bisa melakukan uh, primary dulu, kemudian secondary ranging kan gitu. Ya tergantung dari mana kita melihatnya. Yang jelas ya order itu primary, secondary. Kalau saya bilang secondary dulu, berarti tren kedepannya itu harus berlawanan arah dan harus terjadi tren besar. Itu primary. Karena dia menggunakan kayak gini nih. Ini sell dulu yang dirilis. Di sini kan dia udah kayak ranging ya kan. Ini kan rilis primary. Nah, habis primary apa yang terjadi? Secondary, primary, ya kan? Ranging. Kemudian apa lagi di sini? Ya dibuat lagi. Kemudian di sini dirilis secondary, primary-nya lebih tinggi lagi. Kan gitu. Karena primary itu utama, order utama maksudnya, bukan yang pertama ya. Order utama dan order cadangan. Ya tergantung niat dari market maker aja sih. Karena kalau pattern seperti broadening itu gimana, ya kan? Ini mana primary-nya? Ya kan? Ini ada nggak primary-nya? Berarti ini secondary, primary. Kemudian otomatis dong di sini secondary, primary, ya kan? Karena lebih besar. Di sini otomatis dong secondary, primary. Karena kita berkaca ke depan, teman-teman, bukan ke belakang. Ya. Kalau ini bilang secondary, kenapa ini lebih kecil dari ini kan gitu? Kalau ini secondary, kenapa lebih kecil dari yang di sini? Ya kan, secondary kan harus lebih kecil. Kenapa lebih besar dari ini ya kan? Tapi kalau teman-teman lihat, nah dalam time frame dalam pergerakan ini teman-teman melihat seperti itu. Tapi dalam kacamata yang lebih besar ini doji. Artinya ada kemungkinan kayak gitu lagi. Ada primary yang lebih besar. Jadi primary yang lebih gede lagi. Ya tergantung dari kita melihatnya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih teman-teman buat teman-teman yang ingin belajar trading, yang pengen tahu dari dasar sampai konsep ya. Di sini mungkin pengaplikasian aja. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, ini mungkin bingung apa yang diomongin kayak gitu. Tapi buat yang peserta profit konsisten tahulah ya. Ini namanya nanti di minggu keempat, ini pembahasan di minggu keempat. Minggu keempat. Ini juga ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang masih belum profit konsisten tapi suka dengan trading ya. Saya sarankan untuk belajar dulu, karena kalau teman-teman ingin profit konsisten, teman-teman harus mengikuti market maker. Tanpa market maker tidak ada profit konsisten. Yang ada adalah profit dan loss, ataupun ujung-ujungnya loss, ya kan? Antara profit dan loss itu namanya ranging. Dan ketika tren loss konsisten terjadi, maka teman-teman rugi waktu, rugi uang, dan rugi energi. Oke. Dan kalau teman-teman profit loss artinya nggak kemana-mana, itu yang rugi bukan uang tapi waktu dan energi. Oke, itu sangat penting. Jadi dengan ebook saya itu, teman-teman bisa mempercepat ya, atau shortcutnya, mempersingkat waktu untuk menyadari hal ini kayak gitu, dan mengaplikasikannya dengan cara yang benar. Karena teori aja, ini teman-teman mungkin tahu teorinya, tapi teman-teman nggak akan bisa aplikasikan dalam diri teman-teman sendiri tanpa bimbingan orang yang sudah memang bisa dengan profit konsisten dengan hal ini, gitu ya. Karena teman-teman harus mencari lagi poinnya di mana, yang salah di mana, kayak gitu. Apakah saya sudah benar begini? Mungkin aja arahnya salah, ya kan? Teorinya tahu tapi arahnya salah, ya sudah, sama aja. Oke, saya juga ada mentornya teman-teman ya. Jadi saya nggak menemukan ini sendiri, tapi ada mentornya. Cuma saya kembangkan sendiri lagi. Setelah belajar dari dia, saya kembangin sendiri lagi.
dan ini bisa mengantarkan kita profit konsisten. Tapi tentu saja dengan trading ya psikologinya harus stabil. Memang harus internal kita stabil juga, tetapi kita mengetahui juga eksternalnya bagaimana. Kalau kita di internal saja ya kita menyalahkan psikologi aja. Ya kita loss, kita salahkan diri sendiri saja. Padahal yang berpengaruh di sini kan yang menggerakkan harga siapa sih? Kita. Ya kan enggak kan? Ya sudah. Oke, teman-teman, terima kasih. Salam trader.